Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Isman dimanapun berada, saya berdoa semoga sahabat Isman selalu diberkati, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini kawan-kawan semua, sahabat Iswan, sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan, kalau diberikan jalan keluar dari segala permasalahan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sahabat Iswan dimanapun berada, malam ini saya coba ingin membahas satu hal yang viral hari ini adalah tentang reshuffle kabinet. Saya jujur saja, saya sangat senang terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Udah viral, ada 5 kementerian. Ada beberapa kementeri yang di reshuffle oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tentunya harapan kita adalah mudah-mudahan dengan pergantian menteri ini bisa mengakselerasi, mempercepat tujuan-tujuan pemerintah Prabowo Subianto dalam rangka Kabinet Merah Putih, dalam rangka menciptakan, mewujudkan negara Indonesia yang tangguh, mandiri, sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu itu harapan kita bersama. Luar biasa bagi saya, karena terus terang saja saya sampaikan dalam pertemuan ini dengan sahabat Iswan dimanapun berada, saya tidak mengklaim, karena sebagaimana saya sampaikan kemarin ketika live itu, maka di tanggal 28 paginya, pagi-pagi saya sempat mengirimkan surat yang ditujukan pada pejabat negara. Tentunya adalah lingkaran ring satunya, lingkaran dekatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah antisipatif, dan langkah-langkah yang proporsional dalam menghadapi berbagai permasalahan aksi yang anarkis ketika itu. Dan salah satunya adalah usulan saya pada waktu itu adalah segera ganti kabinet. Itu yang saya minta, salah satunya. Salah satu yang saya minta adalah segera ganti kabinet. Makanya salah satunya yang saya minta adalah segera ganti kabinet. Dan alhamdulillah saya tidak bisa mengklaim gara-gara saya, memang harus pantas dilakukan oleh Bapak Presiden. Tetapi kalau kita perhatikan, Presiden mengganti ini sinyal bahwa paling tidak ini membuyarkan analisis para pihak yang underestimate sama Presiden Prabowo Subianto. Ini reshuffle kabinet ini adalah sebuah fakta yang menunjukkan pada publik, baik terutama kepada orang-orang yang underestimate atau analisisnya keliru terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa bayangkan itu seorang Menteri Keuangan Sri Mulyani yang begitu kuat diganti, saudara, sahabat Islam, diganti oleh Pak Prabowo Subianto dengan orang yang mungkin secara publik tidak terlalu dikenal, kalau nggak salah dia hanya sebagai ketua LPS, Pak Purbaya, dan dari sisi keilmuan saya kira dia kapabel dan kompetensinya untuk itu, karena beliau adalah alumni Doktor S3 Ekonomi di Amerika Serikat. Dari sisi keilmuan udah pas, tapi paling tidak begini, dulu orang selalu mengatakan bahwa Sri Mulyani ini orang yang sangat tua, kuat, bahkan salah satu, ini saya analisa salah satu, orang menganalisis salah satu persyaratan yang baik lokal maupun di Aceh harus mengakomodir Sri Mulyani
sebagai Menteri Keuangan. Ya. Mohon maaf, Bu Sri Mulyani sebenarnya dosen saya ya di Fakultas Ekonomi UI ya, dosen saya. Tapi saya tidak bahas di situ. Yang saya bahas itu artinya ini keputusan Pak Prabowo mengganti Sri Mulyani ya, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo adalah orang yang independen, orang yang berdiri di atas kaki sendiri, tidak bisa diintervensi oleh siapapun ketika mengambil keputusan. Orang sebelumnya mengatakan bahwa Sri Mulyani ini adalah ada kaitan dengan orang-orang tertentu, saya tidak sebutkan ya, entah siapa, tapi publik tahulah siapa Bu Sri Mulyani ya. Kemudian bahkan orang mengatakan bahwa Sri Mulyani ini, Bu Sri Mulyani ini adalah menteri yang menjadi prasyarat ya hubungan ekonomi dengan China. Itu ada orang analisis seperti itu. Tetapi Pak Prabowo saudara meresafel itu. Meresafel beliau. Itu kan faktanya. Artinya apa? Sekali lagi, ini tolong buka mata ya untuk orang-orang selama itu nyinyir dengan Pak Prabowo, mengatakan Pak Prabowo di bawah kontrol pihak-pihak tertentu. Bahkan Pak Prabowo dikatakan adalah di Indonesia dua mata. Tidak ada dua mata. Pak Prabowo ada presiden Indonesia. Itu terbukti. Ya. Itu terbukti Pak Prabowo ganti Bu Sri Mulyani. Tentunya ya kita bersyukur dengan Pak Prabowo. Saya tidak mengatakan ya, kalaulah ini adalah Bu Sri Mulyani seperti analisis para pengamat mengatakan adalah bagian daripada konsepsi prasyarat ekonominya China ya, agar tetap menjalin komunikasi dengan China terutama hubungan ekonomi ya. Kalau itu betul, tapi Pak Prabowo bukan orang sembarang, dia adalah jenderal terbaik, Kopassus terbaik. Orang kerjanya tulus dan ikhlas. Makanya dia nggak ada urusan kalau ganti-ganti. Ya, tentunya kalau betul China punya intervensi, maka bisa jadi dugaan saya. Kalau memang itu benar. Pak Prabowo 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu kan ke China. Ya. Ke China, ketemu dengan Xi Jinping, ya, Presiden Republik Tiongkok. Dan yang membanggakan bagi saya sebagai anak bangsa adalah Indonesia adalah negara ya, yang sudah didongkrak kembali oleh Pak Prabowo. Ya, seperti halnya zaman Pak Karno. Negara yang sangat diperhatikan, negara yang ditempatkan pada tempat yang pantasnya di muka bumi. Itu terbukti. Ya kan? Ya kan? Ini dari sisi lainnya ketika kunjungan Pak Prabowo beberapa hari yang lalu ya. Saya kaitkan kan misalnya kalaulah Bu Sri Mulyani adalah orang yang menjadi prasyarat bantuan kerjasama ekonomi dengan Cina, dan juga Pak Prabowo bukan orang sembarangan. Bisa jadi ketika pertemuan kemarin ke China, Pak Prabowo dugaan saya, ya kalau itu betul, mungkin dia bicara dengan Presiden Tiongkok, dalam ini adalah Xi Jinping, ya. Bisa jadi. Dan ada satu poin di luar ini saya bahas adalah pertemuan Pak Prabowo dengan para pemimpin dunia dalam rangka parade militer itu menempatkan Indonesia adalah negara yang sangat kuat dilihat dari penempatan para tamu-tamu negara. Pak Prabowo ditempatkan dengan 4 orang presiden di Indonesia, di dunia. 4 presiden yang sangat kuat, 3 presiden yang terkuat dan sangat ditakuti oleh blok ekonomi dan blok politik tertentu. Ya. Itu terjadi. Saya sebagai warga negara bangga ya. Bayangkan saja saudara, ada berapa negara yang diundang ya, kecuali Amerika Serikat barangkali. Indonesia, presiden kita Prabowo Subianto disejajarkan dengan Presiden Putin, kemudian Kim Jong Un ya, Presiden Korea Selatan, kemudian Presiden China itu sendiri. Itu luar biasa. Itu artinya ada pengakuan negara kuat di dunia ya, baik China maupun Rusia, termasuk ke Korea Utara. Indonesia itu adalah negara kuat, negara yang tidak bisa dianggap remeh dalam konteks percaturan politik global. Itu tuh, kembali lagi, kalau analisa itu betul, saya yakin pertemuan Pak Prabowo kemarin itu bisa jadi ya. Salah satu pesan bahasa sedang gini, saya pulang akan ganti Sri Mulyani, tolong dipahami. Kalau sekiranya betul, ya kan, bisa jadi bahwa Presiden minta konfirmasi tentang
Sri Mulyani ini betul nggak sih adalah titipan dari China? Kan itu yang beredar di para kalangan pengamat ekonomi, bahkan pengamat politik dan pengamat ekonomi. Itu yang pertama. Artinya Pak Prabowo dia mengganti menteri yang bendahara negara ketika Indonesia dalam kondisi oleh para orang yang tidak suka Pak Prabowo dalam kondisi underestimate, ya, terutama dalam hal perekonomian negara. Tapi kan di mana-mana Pak Prabowo selalu optimis ya, tentang hal ini. Tentunya saudara, saya tahu Pak Prabowo. Saya kalau datang ke rumah beliau itu luar biasa dia baca bukunya itu, karena memang dia anaknya begawan ekonomi di Indonesia, ya. Ekonomi di Indonesia luar biasa, walaupun dia seorang jenderal, tapi dia tuh ekonom. Bacaan, ya, literasinya sangat kuat khusus masalah ekonomi. Banyak diskusi, ya. Bahkan mohon maaf, ya, saya termasuk orang yang dikasih kesempatan sama Allah duduk di meja makan sambil ngobrol dengan Pak Prabowo beberapa kali, ya, dengan Pak Prabowo. Maka saya tahu betul tentang pemikiran dia tentang konsep ekonomi. Itulah yang dituangkan di dalam paradoks ekonomi. Pak Prabowo sesungguhnya dalam konteks ekonomi dia ingin membuktikan sebenarnya paradoks ekonomi yang telah disambung oleh Pak Prabowo itu. Itu betul itu. Makanya salah satunya adalah ganti menteri ekonomi. Tujuan adalah akselerasi percepatan narasi beliau, ya, tentang masalah ekonomi di negara kita ini. Dia butuh kabinet yang kuat dan memiliki chemistry dan sejalan dengan pemikiran beliau. Dan alhamdulillah kita bisa lihat Pak Purbaya walaupun tidak dikenal oleh publik, ya, tidak banyak dikenal oleh publik lah. Bahkan saya sendiri, dia menteri yang luar biasa. Coba kawan-kawan baca di media, dia mengatakan Indonesia 2 sampai 3 bulan yang akan cerah. Artinya ada optimisme oleh beliau yang selaras dengan optimisme Pak Prabowo. Itu luar biasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik lagi adalah pergantian Menko Politik dan Keamanan. Ya. Saya terus terang ya sama publik, ya, kawan-kawan, mungkin beberapa hari yang lalu saya kirim surat rahasia, ya. Tentunya mudah-mudahan nyampe ke Pak Prabowo. Salah satu itu saya minta reshuffle kabinet ini segera dilakukan, ya. Yang mudah-mudahan, ya. Karena jalurnya memang jalur lingkarannya Pak Prabowo, ya. Dengan Pak Prabowo. Waktu aksi hari Jumat, maka tanggal hari Sabtu, ya, setelah mudah-mudahan, ya. Tentunya banyak juga orang yang memberikan saran. Salah satu adalah saya kirim surat resmi yang sifatnya rahasia. Salah satu saya minta pergantian reshuffle kabinet. Bahkan ada pos-pos tertentu yang saya minta. Ada dalam surat tulisan saya itu ada di WA. Saya langsung japri langsung kepada orang-orang yang saya anggap selama ini memang orang sangat dekat dengan Pak Prabowo Subianto dan juga teman saya. Yang kedua, kembali lagi, Menko Politik dan Keamanan diganti oleh Pak Prabowo. Ayo kita buka mata kita. Jangan underestimate sama Pak Prabowo, ya. Siapa yang tidak kenal dengan Budi Gunawan? Ya kan? Diganti sama Pak Prabowo, saudara. Itu poinnya. Ini pergantian Menko Polkam ini kembali menegaskan Pak Prabowo adalah orang yang sangat independen. Ya, demi rakyat. Kan dia sering mengatakan itu, demi rakyat. Dia siap melakukan apapun. Itu benar. Dia ganti Polkam. Ya kan? Saya tidak mau membahas Pak Budi Gunawan siapa. Ya kan? Dia afiliasi politik yang kemana. Bahkan dia anggap orangnya siapa. Diganti sama Pak Prabowo. Maka dalam konteks ini, ya, saya atas nama pendukung setia Pak Prabowo sejak tahun 2014, ya. Saya menjadi Jurkamnasnya. Kemudian tahun 2009 saya menjadi Jurkamnasnya. Tahun 2024 saya tidak ikut dalam juru kampanye nasional karena sibuk menjadi jadi caleg, ya, DPD Partai Gerindra itu daerah. Tetapi di dalam kerja-kerja lapangan barangkali saya dari sekian kader Gerindra daerah situ yang konsen untuk all out, ya, memperjuangkan Pak Prabowo akan menjadi presiden, ya. Kecuali tahun 2024.
itu sekali lagi membuktikan itu menghapus ya anggapan orang, ya stigma yang dibikin sama orang bahwa Prabowo dibawa kendali orang tertentu. Tentang siapa orangnya, cari orangnya siapa. Tentu publik tahu itu. Pak Prabowo orang merdeka, nggak bisa diganti Budi Gunawan. Ya, saya jujur saja, saya senang aja sih. Ya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan karena saran saya kemarin, gitu kan. Ya kan, tentunya bukan cuma saya, banyaklah orang cinta Pak Prabowo memberikan saran. Bedanya mungkin saya langsung kepada orang sekitarnya. Tentunya akses kalau ke Pak Prabowo semenjak jadi presiden, mohon maaf, saya tidak pernah ketemu dia lagi karena protokolnya. Tapi orang sekitarnya alhamdulillah yang saya anggap selama ini adalah orang sangat dekatnya beliau yang saya kenal dari tahun 2011, 2009 yang Pak Prabowo. Itu yang dilakukan. Yang ketiga, coba lihat siapa yang diganti yang ketiga. Oi, ayo sadar kita. Jangan underestimate ya. Jangan anggap remeh Pak Prabowo ya. Dia berkali-kali mengatakan dia ingin mengabdi kepada negara ini dan dia gak punya tendensi untuk hal-hal yang sifat untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Dia udah selesai urusan itu. Dia sekarang yang ada ingin total untuk Indonesia. Yang ketiga yang diganti adalah Budi Ari ya. Siapa Budi Ari? Kan tahu, kita sama-sama tahu lah. Yang saya tahu Budi Ari itu adalah ketua projo. Karena ketua projo itulah yang sehingga dia sah-sah saja dalam konteks politik. Waktu zaman Jokowi, beliau menjadi menteri Komdigi ya. Kalau dulu Menkominfo zaman dulu, kalau sekarang adalah Kementerian Komunikasi Digital ya, Komendigi ya. Siapa yang tidak tahu siapa Budi Ari? Diberhentikan juga saudara. Dan bisa jadi analisis saya, Budi Ari itu diberhentikan ya analisisnya kan begini. Satu, agar stigma orang bahwa Pak Prabowo itu dibawa kendali orang tertentu itu udah terhapuskan dengan sikap beliau untuk menggantikan Budi Ari. Yang kedua tentunya saya yakinnya dalam jargon politik yang Pak Prabowo seperti apa disampaikan kepada publik, Pak Prabowo sering mengatakan anti korupsi, dia akan siap menghapus korupsi ke akar-akarnya. Karena Budi Ari bisa jadi di reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto agar proses hukumnya yang beberapa saat yang diduga terlibat dalam berbagai kasus korupsi ya dilakukan segera. Ya sekali lagi tolong kasih kesempatan kepada Pak Prabowo ya. Kita ayolah kita dukung beliau. Udah kasih ruang lah ya. Dia nggak nyari uang lagi, saya tahu betul beliau. Kalau kan nyari duit ya. Kalau beliau udah dua tulus ikhlas dia, justru kita harus membantu beliau sekarang ini. Diganti sama dia. Buka mata. Orang yang nyinyir sama Pak Prabowo yang mengatakan dia dibawa kendali ini bahkan dia mengatakan di Indonesia dua mata. Tidak betul itu. Ya, mohon maaf. Perhatikan itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya kan? Ya singkat cerita adalah pergantian reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini ya bisa dimaknai ya, satu adalah Pak Prabowo bukan dibawa kendali siapapun, dia adalah number one, dia pengendali utama dalam penyelenggaraan, dalam pengelolaan, dalam memimpin negara kita tercinta ini. Faktanya kita bisa lihat siapa Sri Mulyani diganti ya kan, siapa Budi Gunawan diganti oleh beliau. Itu dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau siapa Budi Ari diganti saudara. Bahkan dua orang yang selama ini menjadi tokoh gerakan mantan presiden sebelumnya ya, salah satunya adalah
nol ya, yang ketangkap KPK itu ditangkap sama KPK, saudara. Itu pesan politiknya adalah Prabowo adalah the number one di Indonesia, pengendali utama dalam penyelenggaraan negara, sekaligus pemimpin negara kita. Dia bukan di bawah kendali siapa-siapa, dia di bawah kendali rakyat. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo, saudara. Jadi ada lagi yang ngomong, ya udahlah semua kan bertahap. Ini ada yang nanya ke saya nih, siapa yang berani nggak ganti Kapolri? Saudara, Kapolri itu di bawah apa? Di bawah apa? Di bawah Menko Polkam. Menkonya aja bisa diganti, apalagi Kapolri. Kan begitu. Masih setim, hanya pergantian pemain, padahal masih setim. Saudara, jadi gini, kita ini membangun negara kita ini ya perlu pengelolaan yang smooth ya. Kalau kita pergantian kabinet itu tentunya harus dikaji berbagai sudut ya, dianalisis berbagai sudut ya, dampaknya gitu kan. Tentunya gitu kan, harus tentu Pak Presiden lebih tahu tentang hal itu ya. Harus ditentang kalau gitu. Kalau saya kira kalau dipandang oleh Pak Prabowo ganti Kapolri, ya diganti sama beliau ya. Kita jangan dengan begini aja udah luar biasa gitu kan. Jangan terlalu memprovokasi lah kita ini. Kasih ruang kepada Pak Prabowo, dia lebih paham tentang penyelenggaraan negara ini mau dibawa kemana. Karena ada dan rakyat sudah estafet ya, kepemimpinan pemilu ya, secara de jure dan de facto menempatkan Pak Prabowo sebagai pemimpin kita. Tugas kita adalah mendukung dan mengawal beliau sekaligus memberikan masukan. Ingat, masukan itu bukan berarti gerakan-gerakan punya pendapat dengan cara-cara anarkis, bukan. Itu pelanggaran ya. Kritik silakan, berikan masukan, tetapi anarkis no ya. Kebebasan bersikap itu bukan berarti berkumpul, kebebasan menyampaikan pendapat dengan menghalang berbagai macam cara destruktif dan anarkis. Tidak demikian, sahabat Islam dimanapun berada. Ya kalau dibilang memang setim, ya kita nih setim. Tim apa? Tim Indonesia Raya. Kita nih setim, Pak Prabowo itu setim, baru pemain. Emang kita tim itu tidak semua. Misalnya kayak gini, ya ini kita ambil filosofi main bola aja nggak? Pernah nggak sih terjadi tim bola diganti semua? Nggak ada, saudara. Sekaligus pasti kan bertahap pergantian itu. Bertahap pergantiannya, saudara. Tidak sekaligus. Kalau sekaligus goncang. Ada apa? Pergantian, tapi hal-hal yang substansial paling tidak tergantung masalah keuangan negara, ya, pengelolaan keuangan negara, ya. Karena memang kita butuh itu, ya. Pak Prabowo butuh orang yang selaras sesuai dengan narasi dan cita-cita besar beliau, ya. Kemudian dia butuh Menko Politik dan Keamanan yang kuat juga dalam menjaga keamanan, ya. Itu udah dilakukan Pak Prabowo ya. Tinggal pelan-pelan aja. Ini luar biasa bagi saya. Ini adalah langkah yang luar biasa dilakukan Pak Prabowo di luar ya anggapan orang-orang. Itu siapa lagi ya menteri yang berikutnya, Mas Arya? Saya lupa ya. Satu Menko Polkam, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Budi Ari, apalagi? Menpora. Saya lupa. Yang keempat adalah pergantian dari Menpora. Sahabat Islam dimanapun berada, kita tahu Menpora ini termasuk
anak muda yang sangat kuat, ya kan? Sangat kuat. Bahkan di era pemerintahan sebelumnya adalah dia terindikasi adalah korupsi. Tapi karena dia mungkin entah siapa yang backing siapa, bahkan dia datang dengan kontainer mengembalikan uang pada waktu itu. Ingat, Pak Prabowo, gue presiden, bahasa sederhananya. Lu siapa, kagak ada urusan, gue ganti. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Kita bersyukur punya presiden seperti ini, saudara. Siapa yang nggak kenal dengan Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga? Dia sangat kuat. Bahkan waktu itu terindikasi jelas-jelas korupsi, ya, dugaan korupsi. Tapi karena dia mengembalikan uangnya pakai berapa kontainer pada waktu uang cash, sehingga tidak jadi kena delik korupsi pada waktu itu. Tapi bisa jadi dugaan saya, Pak Prabowo akan bersih-bersih kabinetnya. Jangan nunggu. Ya, saya yakinlah. Tentunya yang lain ada kajian-kajian politik lah ya. Kalau mengganti itu tentu harus ada pertimbangan dari sisi resistensinya, keamanannya, masyarakat harus dipertimbangkan juga. Nggak bisa digantiin semua seperti apa yang ngomong tadi itu. Ada yang ngomong nih. Jadi itu luar biasa. Ya, baru alhamdulillah Pak Prabowo yang kelima adalah ada kementerian baru, Haji dan Umroh. Bagi saya sih setuju ada kementerian Haji dan Umroh ini, karena bagaimanapun ini hajat besar masyarakat Indonesia khusus umat Islam, biar fokus. Kenapa? Banyak seliweran isu bahwa ada penyalahgunaan, penyelewengan, ya, dugaan penyelewengan keuangan di haji dan umroh itu, kemudian tata kelola ya selalu bermasalah ya. Bisa jadi ya, tentunya presiden sebagai kepala pemerintahan, kepala negara ingin merapikan itu ya, agar fokus haji dan umroh ada yang menanganinya secara langsung. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan saya yakin ya, tidak berhenti di sini Pak Prabowo itu, dan tidak bisa sekaligus, saudara. Kalau semua menteri diganti nanti akan goncang, makanya bertahap, tak beberapa saat kita tunggu aja lagi, akan ada lagi. Saya terus terang, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya yakin pasar akan merespon dengan positif. Coba aja kita perhatikan besok ya, saya kira, atau mungkin tadi ya, bagaimana cara kita melihat respon pasar, kepercayaan publik terhadap reshuffle kabinet itu. Paling tidak satu, kita bisa lihat dari indeks harga saham gabungan IHSG ya. Kalau IHSG-nya menguat, berarti ada respon positif dari para investor ketika ada pergantian kabinet itu. Yang kedua yang sederhana bisa kita lihat ada di penguatan nilai tukar ya. Nilai tukar itu, walaupun banyak variabel lain yang bisa mempengaruhi nilai tukar itu. Nanti akan saya coba lihat bagaimana responnya. Tetapi sebagai anak bangsa yang ingin menyaksikan Pak Prabowo berhasil mewujudkan narasi besarnya untuk semata-mata kesehatan masyarakat Indonesia ini bisa terrealisasi, saya yakin gitu. Paling tidak saudara, ini nih menurut saya nih gini. Dulu nih saya kilas balik. Dulu ya saya kilas balik. Kaitan dengan Bu Sri Mulyani. Dalam beberapa pertemuan ya, baik di meja makan, kalau saya ngomong memang saya di meja makan, banyak saksi saya di meja makan dengan beliau. Dia tuh anti sebenarnya dengan utang yang terlalu besar itu. Bahkan zaman dulu ya, dia tuh termasuk orang yang tidak suka dengan Bu Sri Mulyani. Jujur, saya sampaikan pada publik, ya kan. Tetapi akhirnya sekarang diganti, tapi kemarin tidak diganti. Saudara, ini ranahnya politik. Ini yang tidak diketahui oleh publik, ya kan? Kalaulah kemarin bisa jadi beliau baru memimpin, misalnya mungkin ada saja kekuatan yang besar, mungkin saya katakan di depan tadi, ada kekuatan yang oligarki atau pihak-pihak tertentu yang menitipkan beliau, atau kekuatan asing tadi
yang katanya para pengawat itu adalah prasyarat bantuan ekonomi dari Cina. Di saat itu bisa jadi saudara, Pak Prabowo tetap menggunakan tadi, karena dia baru memimpin. Saya ini kan ranah politik itu. Politik itu kan seni sebenarnya memainkan, ibarat main catur, memainkan bidak itu sampai pada posisi kita menang. Itu yang dilakukan Pak Prabowo. Dan faktanya mungkin dia udah merasa diganti karena ada narasi besar beliau, ya kan, tentang tata kelola fiskal negara yang dianggapnya tidak sinergi, ya. Terutama kalau saya kira ya, yang saya tangkap beliau itu adalah beliau tidak suka utang terlalu besar, nggak suka utang. Bahkan di dalam beberapa pertemuan saya ada rekaman, masih ada rekaman, bahkan dia sempat menyindir Bu Sri Mulyani berkali-kali, baik di internal partai maupun di forum-forum diskusi itu. Dan sekarang dia udah buktikan sendiri, saudara. Dan mudah-mudahan aja, karena mohon maaf ya, dalam konteks pengelolaan keuangan negara, selama Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, memang betul ada peningkatan utang kita sekitar 6.000 triliun ya, baru di utang negara ya, utang luar negeri ya, utang negara. Belum di utang yang terjadi BUMN, kurang lebih sekitar 15.000 triliun, mohon maaf ya, kalau kita hitung dengan utang-utang BUMN, tapi utang resmi negara ya, utang negaranya itu naik, ada kenaikan sekitar 6.000 lebih triliun ketika Sri Mulyani menjadi menteri. Itu tuh. Sekali lagi, saya senang karena sebagai nggak ada urusan ya, makanya saya terus terang sampai saya mendeklarasikan diri, ada organisasi yang memang tugasnya untuk membantu Pak Prabowo ya, Pro Prabowo Sejati namanya. Saya direktur eksekutifnya. Saya udah mendeklar itu ya. Itu. Nah, tugasnya kayak begini, tapi bukan bikin itu kemudian menjadi pejabat, menjadi korupsi, enggak. Kalau walaupun saya jadi direktur eksekutif Pro Prabowo, Pro PS, enggak ada. Saya masih orang-orang biasa aja, masih naik angkot, masih naik mobil butut, bukan pejabat, karena orientasi saya bukan di situ. Karena saya melihat Pak Prabowo itu presiden yang sangat ikhlas, punya visi misi yang sangat kuat untuk terutama bersama rakyat, bersama buruh. Buruh dimanapun, saya ini aktivis buruh loh. Baru kali ini presiden yang menangani tentang kenaikan upah, mana ada nggak? Saya masih ingat pada waktu itu presiden partai buruh itu, saya kecewa sebenarnya sama beliau itu. Sebelumnya tuh dia nyinyi sama Pak Prabowo ketika dia melakukan ini dengan Refli Harun ya pada waktu itu, ya kan, bahkan Anderson sama Pak Prabowo. Faktanya sekarang lihat, kagak ada repot kenaikan upah minimum tahun 2025. Presiden putuskan 6,5%. Mana ada dalam sejarah Indonesia merdeka upah minimum menjadi ranah keputusan politik presiden. Kita bersyukur punya presiden seperti itu. Apa yang terjadi? Nggak ada ribut antara pengusaha dengan pekerja, karena apa yang memutuskan adalah presiden. Itulah, saudara-saudara. Maka jangan underestimate dulu. Khusus ketua partai, saran saya nih, yang tidak ngerti politik itu, ketua partai yang ngerti politik, yang menurut saya harus banyak politik dulu, ya kan? Ini kan, kalau mau mengkritik orang itu, jangan kebablasan kritik orang. Bisa jadi suatu saat itu Anda itu akan ngemis ya sama presiden, jual diri. Makanya hati-hati. Makanya agama yang saya anut juga tuh nggak boleh benci sama orang. Bisa jadi suatu saat menjadi sahabat. Bisa jadi suatu saat kita mau bergantung, meminta sesuatu kepada beliau. Dan faktanya saya lihat udah. Bagaimana tidak partai yang waktu itu amat mendiskreditkan Pak Prabowo, kemudian menjelek-jelekan Pak Prabowo, sekarang malah jadi komisaris. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi paling tidak bagi saya itu adalah jual diri, nggak punya integritas moral, hanya sebatas komisaris, ya. Begitu. Nggak ribut, tapi langsung PHK di mana-mana daripada ribet. Ya.
Ini nggak ribut, tapi langsung PHK di mana-mana daripada ribut. Ya justru gini, saudara-saudara, tolong dipahami, Pak Prabowo ini ketika memimpin ini, pegang estafet kepemimpinan, negara kita bukan dalam kondisi baik-baik dan aman-aman saja, gitu kan. Maka dia perlu membenahi itu, ya. Dan insya Allah Pak Prabowo udah komitmen di pimpinan buruh ya, Satgas pemutusan hubungan kerja. Itu udah statement beliau itu. Tanya kepada pemimpin serikat buruh itu. Akan dibentuk itu ya oleh Bapak Presiden ya. Insya Allah kawan-kawan semua. Insya Allah. Tenang aja. Ya, oke. Ini Ari Prabowo Subianto nanti gabung dengan Pro PS, boleh. Ya. Prabowo Sejati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Host Jawa Timur hadir. Ya. Ya, Muhammad Aji, ya Jawa Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang kita lihat inilah presiden yang sebenarnya, ya. Jadi kadang-kadang publik itu terlalu buru-buru. Ya, ini ranah politik, semuanya itu harus dipertimbangkan secara matang, kapan harus diganti, kapan itu. Tidak serta-merta, saudara. Tapi kalau kawan-kawan perhatikan itu, sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan Pak Prabowo dibawa kendali pihak tertentu, sebenarnya enggak juga. Mau lihat, mau saya ulangi lagi. Misalnya pertama, ya kan, ingat nggak kawan-kawan? Ketika tiba-tiba di bulan Januari, Menteri Keuangan ada rencana menaikkan PPN 11-12%. Ada penolakan, dibatalkan oleh Pak Prabowo. Dibatalkan Pak Prabowo, kecuali barang mewah. Kalau bawang merah ya bukan barang yang bisa dimiliki, dibeli oleh orang-orang masyarakat kebanyakan, tapi orang-orang kaya yang 12% itu. Kemudian berikutnya lagi, entah sengaja atau tidak sengaja, dan sahabat Islam dimanapun bisa lihat lah. Bagaimana kasus disebut gas pada waktu itu? Siapa yang gerakin? Dan orangnya siapa kalau bahasa kasarnya? Apa yang terjadi, saudara? Pak Prabowo bukan orang yang bisa dikenakan oleh orang. Dibatalkan oleh dia. Batalkan distribusi LPG 3 kg yang menyebabkan antrian di mana-mana itu. Bahkan ada yang meninggal. Itulah Pak Prabowo. Apalagi yang berikutnya? Kita sama-sama tahu lah, apa yang kemarin lagi yang heboh lagi adalah tentang masalah ini, rekening tiba-tiba keluar pembekukan rekening yang 3 tahun yang sudah dipakai, dibatalin lagi oleh Pak Prabowo. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan itu semua? Ini politik, saudara. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk langsung maunya publik gitu kan. Bahkan mohon maaf nih, kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang benci sama Pak Prabowo, kadang-kadang mau menumpangkan isu ini untuk mohon maaf, ada tujuan lain sebenarnya. Ya mohon maaf ya, udahlah. Saya mengajak teman-teman ya, dari baik kelompok kemarin pendukung 01, ya kan ya, 01 ya, Anies, Baswedan, udah, ayo presiden kan Pak Prabowo, udah kita dukung bareng-bareng. Kalau nggak dukung, nggak senang, ya diam, nggak usah jadi provokator. Udah, tunggu tahun 2029 nanti kita bertarung. Ya begitu juga kelompok yang satu ya. Tapi saya lihat kelompok yang satu yang Ganjar ya, itu enggak. Saya bisa lihat dari analisisnya adalah kedekatan Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Dan memang saya lihat nggak terlalu ini. Cuma yang parah itu adalah di kelompok yang tadi, Pak Anies. Saya kira udahlah, memang faktanya Pak Prabowo jadi presiden. Ya. Presiden itu butuh orang kuat dalam segala sisi. Ya. Salah satu sisi ekonomi. Ya. Itu kira-kira. Kalau presiden kuat secara ekonomi, maka tentunya dia akan total untuk rakyatnya. Dia nggak mikirin lagi untuk nyari harta, untuk memperkaya diri. Itu salah satunya ya. Mohon maaf ya. Saya lihat mohon maaf nih, saya ngomong keras saja. Pak Anies belum sampai pada level itu. Mohon maaf ya. Ya. Pada level itu ya. Bukan berarti orang susah nggak boleh jadi presiden, tapi dalam konteks kekinian itu menjadi penting.
agar dia lebih independen, tidak bisa diatur oleh oligarki. Ayo. Ya. Oke, teman-teman semua, demikian aja secara langsung dari saya. Mohon doanya, semoga Allah selalu menjaga kelangsungan dan keamanan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Ya, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.